secara logis. Kalau Anda tanya tadi, kalau gitu solusinya apa? Solusi saya justru 0%. Kan itu dasarnya, kenapa 0%? Supaya Anda bisa mengaktifkan hak Anda tanpa terhalang oleh aturan hukumnya. Itu dasarnya kan. Karena Anda tadi pesimis, bahwa Anda nggak bisa jadi calon presiden kalau Anda bukan anggota Partai Putih. Tetapi Anda setuju 20% itu bertentangan dengan logika. Kan mestinya Anda anti 20% supaya Anda bisa ikut dalam kompetisi itu soalnya itu problem pertama. Problem kedua, desain 20% itu adalah peternakan oligarki. Itu dasarnya. Kan dengan mudah diatur-atur oligarki kan. Jadi apa yang menyebabkan partai-partai itu nggak mau 0%? Karena merasa kalau 0% satu orang yang punya potensi untuk mengucapkan pikiran akal sehat dari Mataram itu bisa membatalkan 700 orang yang diternakan oleh oligarki Senayan. Itu aja. Jadi sebetulnya kalau kita ulangi cara berpikir itu, satu-satunya threshold yang dibuat oleh konstitusi ada bukan 20%, bahkan 50 plus 1%. Itu thresholdnya. Ya kalau presidennya dapat 50%, ya udah. Jadi threshold itu tentang keterpilihan, bukan tentang pencalonan. Pencalonan justru dinyatakan semua orang Indonesia itu berhak untuk mencalonkan diri jadi presiden. Begitu, normanya begitu. Lalu hak apa orang bikin 20%? Sekarang kalau ada orang yang cuma 20% itu bisa lolos, orang dari Mataram, dia naikin 30%, masih bisa lolos juga, dibaikin 70%, juga masih bisa lolos. Jadi demi menghambat Anda, threshold itu bisa dibikin 99,92%. Itu ilogisnya di situ. Urusan apa dengan kuantitatif kan? Kalau secara normatif dimaksudkan. Tapi semua ini bersumber dari keinginan untuk mengendalikan politik. Sama seperti kita semua dijebak menjadi homo sacer di dalam sosiologi yang diajarkan oleh Agamben, Giorgio Agamben. Anda akan disebut sebagai subjek hukum supaya Anda mudah dihukum. Anda akan disebut warga negara supaya Anda mudah dijebak di dalam hukum tata negara. Karena itu yang terjadi kan. Padahal dari awal demokrasi itu adalah free flow ideas. Yang kita sebut sekarang demokrasi begini, yang deliberatifnya di sini karena kita bercakap-cakap. 20% itu kan bukan percakapan. Begitu dapat 20% yang lain stop di dalam. Kita udah punya 20%. Ada yang 20% ini adalah kumpulan IQ 200 sekolah. Itu dasarnya begitu pikirannya. Bahkan kalau lebih radikal lagi, di era Athena itu anggota legislatif itu tidak dipilih, diundi aja. Diundi. Kenapa? Karena asumsi setiap warga negara, setiap warga kota punya kapasitas etis yang sama. Kalau saya masuk ke partai diundi aja, Anda yang terpilih, bukan, Anda terundi. Dan saya jamin Anda akan mewakili saya. Demikian juga kalau orang lain yang terpilih. Itu yang disebut sebagai kapasitas etisnya sama. Di kita tidak ada kapasitas etis. Karena tadi persekongkolan, 20% hasil persekongkolan, bukan hasil kepercayaan bahwa seseorang akan mewakili saya. Itu, jadi kita mau ambil konklusi tadi. Lalu betul sekarang karena itu ada imajinasi. Bagaimana kalau data kerasi aja yang begini? Ya memang pada akhirnya sekarang orang berpikir ke arah situ supaya dia jadi humanless itu. Tetapi bukan humanless dalam penelitian ide, supaya tidak ada percakapan-percakapan sogok menyogok segala macam. Nah, itu sama dengan di katalogan yang sekarang dipakai itu. Nggak akan ada tatap muka. Nah, keadaan ini yang membuat kita mulai berpikir bahwa mungkin satu waktu nanti 2029 yang hadir di sini ada separuhnya anak UNRAM, yang separuhnya adalah pengkritik pemerintah, yang separuhnya lagi adalah robot. Bisa aja sama aja. Jadi hak robot untuk menentukan. Ini juga ada semacam paradoks di situ. Kira-kira 8-9 tahun yang lalu, Parlemen Inggris mengundang robot bisa disebut seorang atau seekor bisa aja. Di depan Parlemen Inggris, seonggok.
robot. Si robot memang diundang, dia udah di brief, dimasukkan algoritmanya supaya bisa menjawab. Dia ditanya begini oleh parlemen, dia serius di parlemen. Menurut Anda robot, apa masa depan manusia? Pertanyaan hipotetis, pertanyaan epistemis, sekaligus pertanyaan ontologis. Manusia cemas masa depannya, maka dia bertanya pada si robot. Karena kebutuhan tadi, robot apa menurut Anda masa depan manusia? Si robot bilang begini, justru kami mencemaskan masa depan kami sebagai robot. Dia jujur mengatakan itu. Jadi bagi dia cemas bahwa kalau dia terus jadi robot, dia tidak punya kemampuan berargumentasi dengan basis etis, karena semuanya di brief secara data. Tetapi mungkin juga si robot bilang, ya emang itu yang kalian kehendaki kan? Data. Mengefisienkan sistem diperlukan data. Tetapi fasilitas etis tidak bisa dijaminkan, diasuransikan pada sekedar data. Nah ini juga terkait dengan riset dulu ini teman-teman ada akademis di sini.